Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru yaitu sedikit kabar gembira yang mana Kemendikbud ini menerbitkan surat edaran terbaru terkait pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini dan sebelum lanjut seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman surat edaran Kemendikbud yang terbaru yaitu tanggal 13 Januari 2022 terkait pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kita langsung saja baca. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Sehubungan dengan ini, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Nah, kita lihat yang pertama, data yang perlu dimutakhirkan yaitu, nah jadi ini data yang perlu diupdate ya teman. Data yang perlu diupdate yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK vervalptk.data.kemendikbud.go.id. Nah teman-teman tinggal klik saja. Nah ini dia teman Verval PTK. Dan untuk Verval PTK ini biasanya hanya bisa diakses oleh operator sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengurus data pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi buat teman bisa koordinasi dengan operator sekolahnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang B, yaitu pemutakhiran data pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, jadi untuk pemutakhiran data riwayat pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan ijazah terakhir, teman bisa memutakhirkan melalui ptkdatadik.kemendikbud.go.id. Nah, jadi ini dia teman, kita langsung saja login menggunakan SSO Dapodik. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja email dan juga password, kemudian masuk. Nah, ini dia teman tampilan PTK Datadik, kemudian teman-teman pilih yang bagian pendidikan. Nah, di bagian pendidikan ini, di sini sudah muncul ya teman, sudah muncul riwayat pendidikan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka tandanya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud tersebut, yaitu memutakhirkan data pendidikan formal mulai dari SD, SMP, dan juga ijazah terakhir. Nah, di sini yang belum hanya ijazah terakhir ya teman. Ijazah terakhir ini belum dimasukkan. Nah, kita tambahkan saja riwayat pendidikan. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang tambah riwayat. Nah, teman-teman tinggal pilih saja jenjang misalkan S1, kemudian satuan pendidikan. Nah, teman-teman tinggal pilih saja kampus, nama kampus ataupun nama universitasnya. Kita tulis IKIP PGRI Jember, kemudian fakultas, teman-teman tinggal pilih saja pendidikan matematika misalkan, kemudian bidang studi juga dipilih. Pendidikan matematika, kemudian kependidikan iya, kemudian gelar. Nah, teman-teman tinggal pilih saja gelarnya. Nah, ini teman-teman sarjana pendidikan. Kemudian tahun masuk, tahun lulus, kemudian NIM juga ditulis. Kemudian masih kuliah atau tidak. Nah, teman-teman pilih yang tidak. Kemudian rata-rata ujian akhir atau IPK-nya. Teman-teman tinggal tuliskan. Kemudian teman-teman klik yang simpan. Nah, jadi seperti itu ya teman, cara memutakhirkan data untuk riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan SD sampai dengan pendidikan terakhir. Dan juga teman-teman harus memutakhirkan riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang C,
Status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, jadi ini melalui aplikasi Dapodik Dinas. Kemudian kita lanjut ke poin yang nomor 2. Batas waktu pemutahiran data dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi sampai dengan akhir bulan ya teman, akhir bulan Januari yaitu tanggal 30 Januari. Jadi jangan sampai melewati tanggal ini untuk batas waktu pemutahiran data. Kemudian yang nomor 3, informasi lengkap terkait tata cara pemutahiran data dapat diakses melalui laman dapo.kemendikbud.go.id. Nah, jadi teman-teman bisa klik link ini terkait tata cara pemutahiran data. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru di wilayah masing-masing. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Temu Ismail. Nah, jadi itu dia teman-teman surat edaran terbaru dari Kemendikbud terkait pemutahiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian, ini adalah syarat mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kita langsung baca beritanya teman-teman. Syarat mengikuti PPG dalam jabatan 2022 sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, jika Anda tertarik mengikuti program tersebut di tahun 2022, harus tetap mengetahui syarat utama apa saja yang harus dipenuhi. PPG adalah pendidikan profesi guru yang dimana tujuannya adalah untuk melahirkan seorang guru yang memiliki kepribadian baik, integritas sosial, profesional, dan mampu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Akan tetapi pada dasarnya untuk mendaftar harus memperhatikan syarat mengikuti PPG jabatan 2022 terlebih dahulu. Syarat minimal jenjang dan kepribadian. Ada syarat utama dan merupakan penting untuk Anda ketahui yaitu pada umumnya untuk mengikuti PPG haruslah minimal S1 atau diploma 4 sesuai dengan jurusan yang diikutinya. Adapun keaktifan guru dalam mengajar juga tidak kalah penting karena nantinya akan terekam dalam Dapodik sekaligus masih belum memiliki sertifikat pendidik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Sebenarnya syarat yang bersifat umum tentunya harus Anda ketahui sebelumnya karena merupakan dasar permintaan yang wajib dipenuhi bila Anda ingin mengikuti PPG. Setiap syarat mengikuti PPG jabatan 2022 juga tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian yang berikutnya, syarat tes dan berkas administrasi. Setiap syarat yang diberikan untuk mengikuti PPG tentunya secara berkala atau bertahap, seperti halnya dengan tes akademik dan administrasi. Akan tetapi, setiap tahap pemberkasan ada beberapa ketentuan yang pastinya sangat penting untuk diperhatikan, seperti halnya calon PPG harus melampirkan ijazah sarjana atau diploma, menyiapkan SK pengangkatan pertama dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten yang sudah dilegalisir. Tak hanya sampai di situ saja, untuk syarat mengikuti PPG dalam jabatan 2022 mengenai berkas yang harus Anda siapkan, lainnya adalah SK pengangkatan, SK pembagian mengajar 2 tahun terakhir yang telah dilegalisir. Pada dasarnya memang untuk syarat administrasi adalah hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari semuanya. Setiap syarat yang diberikan sebenarnya tidaklah sulit asalkan memiliki kesiapan diri yang mantap. Nah, jadi itu dia teman-teman syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.